Selamat pagi teman-teman. Pagi ini saya mau ada bahas sedikit tentang Pasio ya, Pasio. Pasio ini udah datang sebulan tapi belum keluar ya, karena waktu plat nomornya ada baru dikirim berikut dengan buku garansi dan buku petunjuk pemilik. Nah, dari buku petunjuk pemilik yang saya baca, akhirnya saya mendapati hal-hal berikut ini ya. Jadi satu unit motor dengan smart key ya. Ini smart key pertama yang saya gunakan. Jadi saya mau belajar, saya mau baca. Nah, satu motor ini mempunyai kemampuan untuk mendaftarkan 6 smart key seperti ini ya. Jadi yang ini sudah masuk ya, berarti satu slot sudah dipakai, masih ada 5. Nah, dari halaman-halaman yang saya baca ya, ini jadi nomor halaman. Nah, smart key ini smart, jadi menghidupkan motor, mengunci motor, membuka jok, tidak memerlukan kunci mekanis lagi, jadi kuncinya kunci elektronik. Nah, selain itu juga ada fitur answer back, jadi kalau di parkiran dalam radius 20 meter kita pencet, motor akan menjawab ya. Nah, di halaman berikutnya, satu unit motor mendapatkan 1 smart key, 2 kunci mekanis ya untuk membuka jok pada kondisi smart key tidak berfungsi. Kemudian diberikan juga ini ada pin ya. Pinnya nomornya ditutup ya. Ya, ini nomor pin yang bisa dimasukkan jika smart key tidak berfungsi, namun kita harus menghidupkan sepeda motor tersebut ya. Motor sendiri ya. Nah, jadi ini hanya pemilik motor yang tahu. Nah, kemudian halaman berikutnya, halaman 4, halaman 4 strip 4, 4 strip 5 ya. Smart key ini bisa on off ya. Jadi sebelum kita tinggal motor, kita bisa off, sehingga benar-benar saat kembali lagi di on dulu, baru bisa selanjutnya mutar kunci kontak ya. Nah, answer back juga bisa di on off ya. Nah, saya sampai pada satu kesimpulan bahwa ada hal yang tidak cocok di saya ya. Jadi ini pendapat pribadi ya. Di sini kita lihat motor ini bisa diisi dengan 6 smart key. Tapi kita dapat 1 ya. Kita hanya dapat 1 smart key. Nah, yang bisa ngisi siapa? Dealer bisa. Kemudian beberapa alat scanner ya, bisa baca PIN, bisa isi smart key ya di tempat umum. Nah, bagi saya ini adalah suatu fitur ini bagus, bisa ada 6, tapi mungkin ya ini juga menjadi kurang bagus karena bisa ada smart key lain yang didaftarkan ya. Berarti ada 5 slot yang pemilik motor tidak tahu apakah diisi, apakah benar-benar kosong ya, karena secara visual tidak nampak ya. Nah, solusi yang kalau saya pribadi mengharapkan ya, Yamaha akan menghapus jadi satu motor itu hanya 1 smart key saja yang bisa didaftarkan. Toh
cuma dikasih satu. Dan kalaupun ada sesuatu yang membuat situasi tidak dapat memfungsikan smart key, masih ada pin. Jadi semua 100% ada di tangan pemilik motor. Nah, sedangkan 5 slot ini bisa didaftarkan diisi smart key yang lain bukan oleh pemilik motor. Nah, untuk sementara ini ya, saya akhirnya melakukan ekstra tambahan. Jadi buat ekstra key, dan karena ini sudah praktis dan elektronik ya, saya juga membuat kunci tambahannya elektronik. Nah, kunci tambahan ini basicnya seperti ini ya, bentuknya ini ada dijual umum kok. Nah, ini saya buat sehingga saat sepeda motor ditinggal, kondisi smart key ini tidak aktif ya. Jadi untuk aktif pertama harus pencet ini ya, kemudian baru masuk ke menu smart key ya. Ini pendapat saya pribadi mengenai 6 slot smart key yang saya baca dari buku petunjuk pemilik, dan saya tidak suka. Saya ingin hanya ada satu, karena untuk mengisi 5 slot ini mahal ya. Kita harus daftarkan 5 kunci lagi supaya yakin bahwa motor ini hanya smart key saya yang berfungsi. Kalau situasi seperti ini dengan 5 slot kosong, saya ngerasa nggak secure aja ya. Jadi ya mudah-mudahan dirubah jadi defaultnya hanya satu, dan extra key yang saya buat saya bisa lepas ya. Terima kasih sudah menonton. Mudah-mudahan memberi sudut pandang yang berbeda, dan mungkin kalau ada yang tidak setuju atau ingin bertanya detailnya bagaimana, saya masih pasang. Kemarin malam testing sudah bisa, tinggal tes keluar, tes jalan. Nanti saya akan buatkan videonya lagi. Nah, terima kasih sudah menonton. Saya Imam, saya mekanik. Selamat pagi.